Hai teman-teman, selamat datang dalam video pembelajaran hari ini. Hari ini kita akan membahas mengenai Organisasi Pergerakan Kemerdekaan Indonesia. Organisasi ini memiliki peran penting dalam memperjuangkan kemerdekaan di Indonesia. Kira-kira apa aja ya organisasi ini? Yuk kita simak penjelasannya. Organisasi Pergerakan Kemerdekaan didasari adanya rasa nasionalisme. Apa sih rasa nasionalisme itu? Rasa nasionalisme merupakan suatu paham kebangsaan yang kemudian mengandung makna kesadaran dan semangat cinta tanah air. Rasa nasionalisme disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya yaitu kegagalan perjuangan di berbagai daerah, adanya perasaan senasib sepenanggungan, dan munculnya paham baru. Selain adanya rasa nasionalisme, berdirinya Organisasi Pergerakan Kemerdekaan dilatar belakangi oleh adanya politik etis yang dilakukan pemerintah Hindia Belanda. Politik etis merupakan sebuah kebijakan politik yang dikeluarkan pemerintah Hindia Belanda pada awal abad ke-20, yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan pendidikan rakyat Indonesia. Politik etis ini dicetuskan oleh Konrad Theodor van Deventer. Politik etis dilatar belakangi oleh kebijakan tanam paksa yang dikeluarkan oleh Gubernur Hindia Belanda, yaitu Van den Bosch. Kebijakan tanam paksa sangat merugikan dan menyiksa rakyat Indonesia atau pribumi. Para pribumi wajib memberikan hasil panen atau hasil buminya kepada pemerintah Belanda, dengan jumlah yang telah ditentukan. Dalam hal ini, tentu saja Belanda mengambil keuntungan yang lebih besar dari pribumi. Kebijakan tanam paksa tersebut akhirnya menimbulkan protes di kalangan pribumi dan juga Belanda sendiri. Adanya aksi protes tersebut melahirkan kebijakan politik etis yang dimana di dalamnya terdapat 3 program utama dari kebijakan politik etis, yaitu imigrasi, edukasi, dan emigrasi. Irigasi. Pemerintah Hindia Belanda melakukan pembangunan fasilitas untuk menunjang kesejahteraan rakyat. Sarana dan prasarana untuk menyokong aktivitas pertanian serta perkebunan, seperti pembuatan waduk, perbaikan sanitasi, jalur transportasi pengangkut hasil tani, dan lainnya. Selanjutnya ada edukasi. Program edukasi dilakukan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia dan upaya mengurangi angka buta huruf masyarakat yang dilakukan pemerintah Hindia Belanda. Selain itu, mulai dilaksanakan pengadaan sekolah-sekolah untuk rakyat. Selanjutnya, ada program emigrasi. Program emigrasi ditetapkan dalam rangka meratakan kepadatan penduduk di Hindia Belanda atau Indonesia. Pada tahun 1900 saja, Jawa dan Madura telah dihuni oleh 14 juta jiwa. Politik etis juga disebut sebagai politik balas budi, karena dianggap sebagai bentuk pengakuan dan penggantian atas kerugian yang ditimbulkan oleh sistem tanam paksa yang berlaku sebelumnya. Namun, dalam pelaksanaan program politik etis, tidak semua pribumi atau rakyat Indonesia dapat merasakan fasilitas yang disediakan pemerintah Hindia Belanda. Hanya rakyat tertentu yang dapat merasakannya, seperti para pribumi dengan keturunan bangsawan. Karena hanya pribumi yang memiliki darah bangsawan saja yang dapat merasakan pendidikan, sehingga hal tersebut dimanfaatkan oleh kaum terpelajar untuk mendirikan organisasi. Dalam organisasi itulah pemikiran para kaum terpelajar mengenai kemerdekaan Indonesia dituangkan. Berikut beberapa organisasi pergerakan kemerdekaan. Organisasi Budi Utomo. Budi Utomo merupakan sebuah organisasi pelajar yang didirikan oleh Dr. Sutomo dan para mahasiswa Stovia, yaitu Gunawan, Dr. Ciptomangunkusumo, Suraji, serta RT Aryo Tirto Kusumo, yang didirikan di Jakarta pada 20 Mei 1908.
Organisasi ini bersifat sosial, ekonomi, budaya, serta tidak bersifat politik. Anggota dalam organisasi ini merupakan gabungan dari beberapa organisasi kedaerahan, seperti Jong Java, Jong Celebes, Jong Ambon, dan organisasi kedaerahan lainnya. Organisasi Budi Utomo juga menjadi pelopor organisasi kemerdekaan. Selanjutnya ada organisasi Sarekat Islam. Organisasi ini didirikan oleh Kiai Haji Samanhudi di Surakarta pada tahun 1905. Awalnya, organisasi ini bernama Sarekat Dagang Islam, yang kemudian berganti nama menjadi Sarekat Islam pada tahun 1912, dengan tujuan agar organisasi tersebut tidak hanya untuk pedagang saja, tetapi juga untuk semua masyarakat Islam. Selanjutnya ada organisasi Muhammadiyah, merupakan organisasi pergerakan yang didirikan pada tahun 1912 oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan di Yogyakarta. Organisasi ini bergerak di bidang sosial, pendidikan, dakwah, dan kesehatan. Tujuan organisasi ini adalah memurnikan ajaran Islam dari pengaruh tradisi dan budaya lokal yang dianggap menyimpang. Indich Partij merupakan organisasi pergerakan yang didirikan pada tahun 1912 oleh Duos Dekker atau dengan nama lain Danu Dirja Setiabudi, Cipto Mangunkusumo, dan Suwardi Surjaningrat atau yang kita kenal dengan Ki Hajar Dewantara di Bandung. Organisasi ini juga menjadi organisasi politik pertama di Indonesia. Itulah beberapa organisasi awal pergerakan kemerdekaan di Indonesia. Jadi, kesimpulan dari video pembelajaran kali ini adalah semangat nasionalisme dan perjuangan kemerdekaan di Indonesia dituangkan dalam bentuk organisasi pergerakan kemerdekaan Indonesia. Terbentuknya organisasi ini menjadi tempat para pahlawan Indonesia untuk menuangkan berbagai pendapat dan pemikiran mereka demi tercapainya kemerdekaan. Terbentuknya organisasi pergerakan kemerdekaan juga menjadi bukti bahwa perlawanan bangsa Indonesia kepada penjajah tidak hanya melalui senjata, tetapi juga melalui jalur diplomasi dan pemikiran-pemikiran pahlawan bangsa. Organisasi pergerakan kemerdekaan juga menjadi latar belakang lahirnya Sumpah Pemuda. Oke teman-teman, sekian video pembelajaran kali ini. Semoga informasi yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Salam literasi!